Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Lalu kemudian hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan dan berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju dan batu es dan campuran hujan dengan salju. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Di bumi bawah hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke udara. Lalu virga adalah presipitasi yang jatuh ke bumi namun menguap sebelum mencapai daratan. Inilah satu cara penjenuhan udara. Presipitasi terbentuk melalui tabrakan antara butir air atau kristal es dengan awan. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam mulai dari pepat dan mirip panekuk atau butir besar hingga bola kecil atau butir kecil. Sekarang masuk ke video. Blood rain SIHUJAN, darah atau hujan merah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa hujan darah atau hujan merah adalah fenomena di mana darah dianggap jatuh dari langit dalam bentuk hujan. Kasus-kasus telah tercatat sejak Iliad karya Homer yang disusun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi dan tersebar luas. Sebelum abad ke-17 secara umum diyakini bahwa hujan itu sebenarnya adalah darah. Sastra mencerminkan praktik pemujaan di mana munculnya hujan darah dianggap sebagai pertanda buruk. Itu digunakan sebagai alat untuk meramalkan peristiwa. Tetapi sementara beberapa di antaranya mungkin merupakan perangkat sastra. Beberapa kejadian bersifat historis. Sekarang ada konsensus ilmiah bahwa fenomena hujan darah disebabkan oleh spora udara dari mikroalga hijau Trentepohlia annulata. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kejadian hujan darah yang tercatat biasanya meliputi area kecil. Durasinya dapat bervariasi, terkadang hanya berlangsung sebentar, yang lain beberapa hari. Pada abad ke-17 penjelasan untuk fenomena tersebut telah bergeser dari hal-hal supranatural dan mencoba memberikan alasan alami. Lalu pada abad ke-19 maka hujan darah diteliti secara ilmiah dan teori bahwa debu memberi warna merah pada air semakin kuat. Lalu teori yang dominan adalah bahwa hujan disebabkan oleh debu merah yang tersuspensi dalam air atau debu hujan atau oleh keberadaan mikroorganisme. Penjelasan alternatif untuk beberapa deskripsi historis termasuk aurora merah yang digambarkan memiliki penampakan seperti hujan atau darah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa fenomena ini mendapat liputan internasional pada tahun 2001 setelah hujan merah turun di Kerala India dan lagi pada tahun 2012. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kejadian hujan darah sepanjang sejarah tersebar dari zaman kuno hingga zaman modern. Contoh sastra paling awal ada di Iliad karya Homer di mana Zeus 2 kali menyebabkan hujan darah. Pada satu kesempatan untuk memperingatkan pembantaian dalam pertempuran. Pertanda yang sama terjadi dalam karya penyair Hesiod yang menulis sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Penulis John Tatlock menyatakan bahwa cerita Hesiod mungkin dipengaruhi oleh yang tercatat dalam Iliad. Penulis biografi Yunani abad pertama yaitu Plutarch juga menceritakan tradisi hujan darah selama pemerintahan Romulus, pendiri Roma. Lalu penulis Romawi Livy dan Pliny mencatat beberapa kasus hujan darah, kemudian dengan Livy menggambarkannya sebagai pertanda buruk.
Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa peristiwa yang tidak biasa seperti hujan darah dianggap sebagai pertanda buruk di zaman kuno. Dan kepercayaan ini bertahan hingga abad pertengahan dan hingga periode modern awal. Di seluruh Eropa Utara dan Barat terdapat banyak kasus hujan darah yang digunakan oleh para penulis kontemporer untuk meramalkan peristiwa buruk, yaitu Anglo-Saxon Chronicle mencatat terjadi hujan darah di Inggris. Dan susu dan mentega berubah menjadi darah. Dan Lothaire Raja Ken meninggal. Lalu Tatlock berpendapat bahwa meskipun Chronicle ditulis lama setelah peristiwa tersebut, mungkin saja ada dasar kebenaran historisnya. Ia mencatat bahwa meskipun hujan tersebut tampaknya meramalkan kematian Lothaire, maka para penulis sejarah abad pertengahan sering mencatat kejadian yang tidak biasa dalam karya mereka hanya untuk kepentingan umum mereka. Lalu Gregory dari Tours mencatat bahwa pada tahun 582 di wilayah Paris terjadi hujan darah asli dari awan jatuh ke pakaian banyak orang yang sangat ternoda dan berbintik-bintik sehingga mereka menanggalkan pakaian mereka sendiri karena ngeri. Meskipun karya Geoffrey dari Monmouth, seorang penulis abad ke-12 yang memopulerkan legenda Raja Arthur, dianggap fantastis daripada dapat diandalkan, maka ia juga mencatat terjadinya hujan darah pada masa pemerintahan Rivalo. Lalu peristiwa ini selanjutnya diperluas oleh Layamon dalam puisinya Brut ditulis sekitar tahun 1190 yang menggambarkan bagaimana hujan darah adalah salah satu dari beberapa pertanda, dan yang dengan sendirinya menyebabkan kehancuran yang artinya. Pada saat yang sama, datanglah tanda aneh, yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan juga belum pernah terjadi sebelumnya. Dari surga datanglah banjir yang dahsyat. 3 hari hujan darah, 3 hari 3 malam, itu adalah kerusakan yang sangat besar. Ketika hujan reda datanglah tanda lain segera. Datanglah lalat hitam dan terbang di mata manusia. Di mulut mereka, di hidung mereka, hidup mereka hancur. Begitu banyak lalat di sini sehingga mereka memakan jagung dan rumput. Celaka bagi semua orang yang tinggal di negeri itu. Setelah itu datanglah kematian sehingga hanya sedikit yang tersisa di sini. Setelah itu datanglah malapetaka bahwa Raja Riwal meninggal. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa banyak karya yang mencatat kejadian hujan darah seperti yang terjadi di Layamon. Ditulis jauh setelah peristiwa itu seharusnya terjadi. Biarawan abad ke-14 Ralph Higden dalam karyanya Polchronicon menceritakan bahwa pada tahun 787 terjadi hujan darah, mungkin dimaksudkan oleh penulis sebagai indikasi invasi Viking yang akan datang. Ditulis pada abad ke-12, kitab Leinster mencatat banyak peristiwa sensasional termasuk hujan perak. Buku ini mencatat hujan darah pada tahun 868. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam karya William dari Newburgh, hujan darah membuktikan dorongan dan tekad Richard si hati singa. Menurut William dari Newburgh, seorang penulis sejarah kontemporer, pada bulan Mei tahun 1198 Richard dan para pekerja yang bekerja di kastil itu basah kuyup dalam hujan darah. Sementara beberapa penasihatnya menganggap hujan itu pertanda buruk, Richard tidak gentar, yang artinya sang raja tidak tergerak oleh hal ini untuk mengendurkan seseorang dari kecepatan kerja, yang mana ia sangat menikmatinya sehingga, kecuali saya salah, bahkan jika seorang malaikat turun dari surga untuk mendesak agar pekerjaan itu ditinggalkan, ia akan tetap dikutuk habis-habisan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di Jerman, hujan darah adalah salah satu dari beberapa pertanda kedatangan maut hitam pada tahun 1348 sampai 1349. Fenomena ini mulai dikenal halayak luas pada abad ke-16 selama Renaissance ketika digunakan sebagai contoh kekuatan Tuhan. Suatu bentuk sastra yang menggunakan keajaiban seperti hujan darah sebagai peringatan terhadap amoralitas menyebar luas di seluruh Eropa yang berasal dari Italia. Di Jerman karya-karya seperti itu sangat populer di kalangan Protestan.
Meskipun kejadian yang tidak biasa seperti hujan darah masih dianggap tahayul seringkali sebagai demonstrasi kekuatan ilahi, Nicolas Claude Fabry de Peires 1580–1637 adalah salah satu dari sedikit yang mengusulkan penyebab alamiah. Setelah mendengar tentang hujan berdarah di Aix-en-Provence, ia menyarankan bahwa itu disebabkan oleh kupu-kupu. Meskipun teorinya kemudian ditolak, ia membantu orang-orang seperti Pierre Gassendi dan René Antoine Fairchild de Réaumur untuk meletakkan dasar-dasar penghapusan tahayul dari penjelasan fenomena tersebut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu ilmuwan pertama yang menjelaskan fenomena ini dengan benar adalah Giuseppe Maria Giovene tahun 1753–1837. Hujan darah turun di Apulia pada tanggal 7 Maret tahun 1803 dan saat itu diyakini bahwa hujan tersebut disebabkan oleh letusan gunung berapi Vesuvius atau Etna di Italia atau disebabkan oleh pengangkutan materi yang datang dari dasar laut dan diangkat oleh uap. Giuseppe Maria Giovene menghubungkan fenomena tersebut dengan angin yang terjadi sebelum peristiwa hujan tersebut dan ia sampai pada kesimpulan bahwa pasir tersebut berasal dari Afrika dan telah didorong oleh angin yang datang dari arah tenggara. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di Eropa tercatat kurang dari 30 kasus hujan darah pada abad ke-13 dan 14, dan 15. Lalu ada 190 kasus pada abad ke-16 dan 17 terjadi penurunan pada abad ke-17 ketika hanya 43 kasus yang tercatat. Tetapi meningkat lagi dengan 146 kasus pada abad ke-19. Ada sedikit literatur tentang subjek hujan darah meskipun hal ini telah menarik perhatian beberapa naturalis. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebuah studi tahun 2015 telah dengan jelas menetapkan bahwa penyebab hujan darah di Kerala adalah spora udara dari mikroalga hijau Trentepohlia. Studi ini menggunakan filogenetik molekuler untuk membandingkan evolusi urutan DNA T. annulata yang diisolasi dari sampel hujan darah dengan T. annulata dari Austria. Hasilnya menunjukkan bahwa isolat dari Kerala pada kenyataannya adalah spesies yang baru saja diperkenalkan dari Austria. Penelitian ini mengonfirmasi kemungkinan bahwa pengenalan terjadi melalui awan di atas lautan, sebuah fenomena penyebaran spesies antar benua yang sebelumnya dilaporkan untuk bakteri dan jamur tetapi tidak untuk alga. Penyebaran awan di atas lautan analog dengan penerbangan antar benua. Spora alga ini dari Eropa diangkut ke India melalui awan yang melayang melintasi Laut Arab. Spora mungkin telah dibawa terlebih dahulu ke awan untuk penyebarannya. Bagaimana tepatnya awan stratosfer bawah yang mengandung spora alga ini masuk ke Kerala masih belum diketahui, tetapi mungkin terkait dengan musim hujan juga. Karena Kerala adalah negara bagian pertama yang dilanda musim hujan barat daya bersama dengan Sri Lanka. Sekali lagi angin pasat SE dan NE bertemu di wilayah yang disebut zona konvergensi intertropis ITCZ yang terletak dekat dengan Kerala dan Sri Lanka yang mungkin menjadi petunjuk lain untuk teka-teki ini. Langkah mereka adalah analisis awan antar benua menggunakan filter udara partikulat efisiensi tinggi. Menggunakan teknik berbasis urutan DNA serupa yang disebut metagenomik yang akan mengungkapkan seluruh keragaman mikroba dari awan ini. Sementara sebagian besar penulis kuno seperti Hesiod dan Pliny cenderung menganggap hujan sebagai tindakan para dewa. Cicero menolak gagasan tersebut dan malah menyarankan bahwa hujan merah mungkin disebabkan oleh ex aliquot contagione terrena dari beberapa penyakit menular duniawi. Dua kasus dalam Iliad dijelaskan oleh Heraklitus sebagai hujan berwarna merah saja dan bukan darah secara harfiah. Namun seorang skolias atau komentator kritis atau penjelasan kemudian menyarankan bahwa itu adalah presipitasi darah yang telah menguap sebelumnya. Setelah pertempuran, darah akan mengalir ke aliran air di dekatnya, menguap dan kemudian jatuh sebagai hujan. Penjelasan ini yang menunjukkan ketidaktahuan dengan sifat-sifat distilasi digaungkan oleh Eustatius dari Tesalonika, seorang uskup agung abad ke-12. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Tatlok dalam sebuah kajian tentang beberapa kasus hujan darah pada abad pertengahan
mencatat bahwa kasus hujan darah pada abad pertengahan cocok dengan kasus klasik. Meskipun ada beberapa variabel, misalnya hujan terkadang hanya berlangsung sebentar. Sementara pada kesempatan lain hujan dapat berlangsung selama berhari-hari. Hujan darah secara luas dianggap sebagai pertanda buruk dan peringatan akan datangnya peristiwa buruk. Ia juga berpendapat bahwa fenomena tersebut mungkin hanya terekam di area kecil karena warna hujan tidak selalu terlihat dan mungkin terlihat jelas hanya dengan latar belakang pucat. Pada periode klasik, peristiwa seperti hujan darah dianggap sebagai demonstrasi kekuatan ilahi. Pada periode abad pertengahan, orang Kristen cenderung tidak mengaitkan fenomena tersebut dengan alasan tersebut meskipun para pengikut agama alam senang melakukannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, pada abad ke-19, ada tren untuk meneliti peristiwa seperti hujan darah secara lebih ilmiah. Ehrenberg melakukan eksperimen di Akademi Berlin mencoba menciptakan kembali hujan darah menggunakan debu yang dicampur dengan air. Ia menyimpulkan bahwa hujan darah disebabkan oleh air yang bercampur dengan debu kemerahan yang sebagian besar terdiri dari bahan hewani dan nabati. Ia tidak jelas tentang asal-usul debu tersebut tetapi menyatakan bahwa debu tersebut tidak memiliki karakteristik debu Afrika yang mungkin menunjukkan bahwa debu tersebut berasal dari gurun Sahara. Sebaliknya ia menyarankan bahwa debu tersebut berasal dari rawa-rawa kering yang terbawa angin kencang dan kemudian jatuh sebagai hujan. Penjelasan ini terus berlanjut dan Academic Press Dictionary of Science and Technology tahun 1992 mengaitkan warna hujan darah dengan keberadaan debu yang mengandung oksida besi. Alasan lain untuk hujan darah selain debu terkadang diberikan. Scoof dan Ho telah menyarankan bahwa beberapa deskripsi hujan merah atau uap mungkin merujuk pada aurora. Ketika hujan merah turun di Kerala, debu diduga sebagai penyebabnya. Teori alternatif yang kemudian ditolak, mencakup debu dari meteorit dan sel-sel ekstraterestrial di dalam air. Partikel yang menyebabkan warna merah di Kerala kemudian ditentukan sebagai spora alga Trentepohlia annulata. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.